Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung-sanjikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang sangat berilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada ibu dan bapak guru hebat semua yang hadir pada hari ini, yang akan mendiskusikan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik ibu dan bapak semua, sebelum kita diskusi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Boleh ya ibu-ibu dan bapak ya? Baik. Kecikini naik Ferrari, lajunya kencang sekali. Izinkan saya Nur Azriani akan memimpin diskusi hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Baik, untuk agar kita lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdiri Ibu sebentar saja agar kita menjadi rileks ya. Baik, ikuti saya ya Ibu dan Bapak. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Hi hi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Ha ha. Baik ibu dan bapak, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah kita semangat hari ini. Baik, kita akan memasuki inilah PPT saya, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pemahaman budaya positif di SD Negeri 1 Paya Bujuk Tunong Langsa. Perkenalkan saya Nur Azriani, CGP Angkatan 9 Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang sedang menjalani pendidikan di pada modul 1.4. Baik, selanjutnya budaya positif. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, tentunya kita ibu dan bapak guru sudah menerapkan dan sudah menjalani budaya positif. Baik ibu, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kalau yang kita lihat di sekolah itu sudah banyak yang kita terapkan budaya positif, mulai dari peserta didik kita masuk, kita sudah menerapkan 5S ya, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Kita sudah menyambut peserta didik kita semua dengan salam, kemudian dengan senyuman, kemudian mereka berbaris, kemudian mereka masuk kelas. Nah, maka dari itu untuk budaya positif tentunya kita sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Berikutnya, adapun konsep inti dari budaya positif yaitu kita harus ada perubahan paradigma dalam pembelajaran, kemudian melakukan disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, dan tentunya posisi kontrol guru. Setelah itu kita akan membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir kita membuat segitiga restitusi. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu? Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila merupakan landasan kita Ibu dan Bapak guru dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter tentunya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua Ibu dan Bapak guru selalu mengingatkan dan menerapkan kepada peserta didik. Kemudian berkebingungan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Disiplin positif. Tentunya kalau kita berbicara tentang disiplin, apa sih disiplin positif itu? Baik, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita sebagai pendidik ataupun sebagai peserta didik dalam memberdayakan tanpa imbalan dan tanpa penghargaan, ancaman maupun hukuman sebagai pendidik. Nah, tujuan kita untuk mengadakan disiplin positif adalah mengadu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Kemudian adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya dalam penerapan disiplin kita sudah menerapkan untuk anak hadir tepat waktu, seperti itu contohnya. Nah, anak bertanggung jawab ketika dia sudah datang tepat waktu, kita memberikan nilai-nilai positif kepada anak didik kita. Selanjutnya apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Tentunya kalau nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif yang terdapat pada manusia yang merupakan keinginan yang mulia setiap individu. Adapun latar belakangnya, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan tentunya. Jadi anak-anak kita itu datang positif, datang tepat waktu, mereka memiliki nilai, suatu nilai tujuan. Oh iya, saya harus datang tepat waktu agar saya bertanggung jawab dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, tentunya seorang dapat motivasi, baik itu motivasi dari rumah, dari orang tua, ataupun kita sebagai pendidik. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan tersebut, maka setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong,
dan tentunya anak-anak zaman sekarang mereka lebih kreatif. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Ibu dan Bapak, adapun kebutuhan kita yaitu kita sebagai manusia biasa yang diciptakan Allah, yang mempunyai kelebihan dan tentunya kelemahan. Seluruh tindakan manusia itu pastinya memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan ini adalah usaha yang terbaik untuk kita, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan, apa sih kebutuhan kita sebagai manusia? Kebutuhan kita sebagai manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian apalagi kita itu kebutuhan kita berikutnya adalah kebebasan. Jadi kita harus mempunyai suatu kebebasan, tidak terikat seperti itu. Kita harus bebas mengekspresikan diri kita. Kemudian apalagi kebutuhan kita yaitu kesenangan. Nah, untuk kesenangan ini misalnya kita bisa menyenangkan diri kita dengan hal-hal apa yang kita ingin lakukan supaya kita itu tidak merasa jenuh dan bosan. Kemudian Bapak Ibu, kita memerlukan penguasaan atau power pada diri kita sendiri. Nah, dari 5 kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar ini sudah ada pada diri kita, insya Allah hidup kita akan penuh dengan makna dan kita lebih banyak berbuat positif, kemudian kepada peserta didik, masyarakat ataupun lingkungan rumah kita. Selanjutnya kita memerlukan motivasi Bapak Ibu. Jadi selain tadi kita ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia memerlukan motivasi. Nah, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dari modul 1.4 ini yang kita pelajari adalah bahwa tingkat terendah motivasi manusia adalah untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian bila mereka tidak melakukan tindakan, motivasi ini bersifat eksternal. Untuk contoh menghindari ketidaknyamanan, biasanya kita selalu menerapkan misalnya untuk anak kita sendiri. Kita akan memberikan hadiah seperti itu jika anak kita misalnya, nak sapu dulu ya nak, nanti mama beli jajan, seperti itu. Jadi dia sebenarnya dia tidak melakukan itu dengan keinginan dia sendiri. Dia itu mendapatkan imbalan yang kita harapkan tadi. Maka dalam kita belajar modul titik tempat ini kita bisa merubah hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian untuk mendapat imbalan terhadap penghargaan tadi. Nah, setelah kita menjanjikan kepada anak kita, nak sapu dulu rumah kita ya nak, nanti mama beli gorengan, seperti itu. Nah, itu termasuk motivasi pelaku manusia untuk mendapat imbalan dan penghargaan tadi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita lakukan ketika anak kita melakukan perbuatan yang memang dia motivasinya akan memiliki sifat disiplin positif. Nah, dia bertanggung jawab setelah kita memberi tugas, kemudian dia bertanggung jawab, dan ini merupakan motivasi yang bersifat internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Baik, ini rangkuman dari teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, kemudian mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari pembelajaran motivasi perilaku manusia itu kita dapat berubah bahwa untuk imbalan atau penghargaan yang kita lakukan terhadap anak kita atau peserta didik kita itu berikutnya kita melakukan perubahan-perubahan. Apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tetapi juga bisa membuat perintah untuk diri sendiri. Nah, di mana kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu yang kita lakukan dan kita terapkan di kelas kita sungguh sangat luar biasa, di mana setiap peserta didik itu adalah unik dan mempunyai karakter, perilaku, minat, bakat yang sangat berbeda-beda, yang nantinya kita akan memetakan anak didik kita ke pembelajaran berdiferensiasi agar mereka itu dapat lebih bertanggung jawab. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini penghargaan sama dengan hukuman dalam arti meminta, membujuk seperti tadi. Nah, sapu ini nanti mama kasih ini. Nah, itu artinya kita membujuk seorang anak. Nah, dorongan eksternal dari faktor ketergantungan. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan mempengaruhi jangka pendek. Ada jangka pendek dan ada jangka panjangnya. Kemudian penghargaannya tidak efektif seperti itu. Kemudian penghargaannya bisa mematikan kreativitas dia karena kita sudah memerintahnya tadi. Nah, tolong sapu rumah nanti mama kasih imbalan seperti itu. Jadi dia tidak kreativitas, tidak ada. Oh iya, saya harus melakukan ini di pagi hari, saya harus ini, saya harus sekolah karena saya bertanggung jawab seperti itu. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan melakukan perubahan. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh pengakuan untuk apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, nah, jadi kalau kita membuka dengan kalimat kemarin saya perhatikan, maka nilai kebajikannya empati. Kita mempunyai empati kepada peserta didik. Situasinya menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai pengakuan dan apresiasi untuk melaksanakan nilai kebajikan. Kemudian menghargai dan terima kasih. Jadi untuk penerapan kita kepada peserta didik, kalau yang saya lakukan di kelas seperti itu, saya selalu kepada peserta didik saya selalu menghargai mereka, kemudian selalu mengucapkan terima kasih jika peserta didik saya telah membantu saya. Itu merupakan suatu motivasi yang ada pada anak kita sehingga dia besok akan melakukan hal-hal baik lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini kita dikasih apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, coba kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu ya, yang dari misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ketika anak tidak mengerjakan PR misalnya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Ibu Bapak? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, kita memberikan hukuman. Tapi untuk guru-guru pada saat ini tidak ada yang seperti itu. Kalau guru zaman mungkin seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia telah mencoret. Itu konsekuensi atau hukuman, Ibu? Konsekuensi, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, maka dia harus menggantinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, baik. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Ibu gurunya menyuruh seperti itu. Itu termasuk hukuman? Tidak, karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ibu gurunya memberi. Iya, baik. Bapak yang terhormat, kita akan melihat apa sih jawaban untuk hukuman dan konsekuensi. Ya, benar ya, nomor 1 tadi hukuman ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman tadi ya, benar ya Ibu ya. Kemudian menggantikan kelas, iya itu termasuk konsekuensi yang kita lakukan terhadap anak kita. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol juga konsekuensi. Nah, yang terakhir ya adalah benar, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak memakai sepatu warna hitam. Baik Ibu, selanjutnya apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, dan biasa hukuman itu membuat anak trauma terhadap gurunya, dan dia besok nggak jumpa kita lagi, tidak menyapa.
Maka dari itu dengan adanya budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, mari kita sama-sama untuk melakukan perubahan. Hal-hal misalnya termasuk saya sendiri mungkin telah melakukan hal tersebut. Jadi dengan adanya pembelajaran budaya positif, saya mencoba untuk tidak melakukan hukuman kepada peserta didik saya. Kemudian membuat anak sakit, itu hukuman. Kemudian anak jadi membenci dia disiplin tersebut. Semakin kita kasih hukuman tadi, dia semakin melanggar aturan. Kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, takut dia. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena dia tahu perbuatan dia, oh tadi salah, saya menyenggol kertas teman saya, maka apa yang harus saya lakukan? Itu anak-anak telah berpikir, Bapak Ibu, ya, anak-anak kita punya, oh saya harus ini, seperti itu. Kemudian anak lebih menghargai disiplin dengan adanya konsekuensi yang kita buat setelah dia melakukan kesalahan. Kan kita tidak menghukum ya Ibu ya, kita tidak hukum. Nah, kamu menumpahkan ini, kamu harus ngebrus kamar mandi. Nah, itu kan termasuk hukuman. Tapi ketika dia sudah menumpahkan minum kepada kertas temannya, maka dia berpikir, oh saya harus mengganti atau mengelap kertas tersebut. Mungkin ini sudah kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, anak belajar untuk memahami aturan. Jadi yang kita gunakan itu lebih ke hukuman atau konsekuensi, Ibu Bapak? Konsekuensi. Baik. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Di sini kita luar biasa nih, tugas ibu dan bapak, kita harus mengontrol diri kita, siswa, untuk mengungkapkan bahwa penerapan disiplin di ruang kelas ini apa yang telah efektif. Kemudian kita lihat dulu di sekolah apa ya hal-hal baik yang sudah ada di sekolah, sehingga nanti ada lima posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita teman terhadap peserta didik kita, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Baik, dikat sebentar. Ini saya mau Bapak Ibu yang saya hormati, untuk posisi kontrol kita akan menayangkan video. Kita akan melihat video sebentar tentang posisi kontrol guru. Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Kita akan melihat posisi kontrolnya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya dulu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Baik, video pertama ya, itu videonya sebagai penghukum atau pembuat sanksi. Slide kedua. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu gak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat skor sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Baik, video ketiga. Maaf, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Iya. Ya, lain kali tepat tuh ya maksudnya. Tes dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kurang lagi. Apa ya?
video keempat. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu datang warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh bisa ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Kita telah menyaksikan limbah posisi kontrol dan beserta videonya. Baik Bu, dikat dulu. Baik Ibu, tadi kita sudah menyaksikan tentang video posisi kontrol guru. Yang pertama, ibu gurunya sebagai apa Ibu tadi? Penghukum ya? Ada ya di situ ya? Bahwa kalau kamu tidak mengerjakan ini, kamu harus ini. Tapi sepertinya untuk kita tidak ada yang membuat seperti itu. Lebih ke pembuat merasa bersalah tadi ya. Kamu harus mengerjakan tugas. Kemudian kalau kamu tidak mengerjakan tugas bagaimana? Seperti itu. Kemudian kita kepada peserta ini kita harusnya sebagai teman seperti itu. Jadi anak tadi tidak ada merasa ketakutan. Kalau di video pertama dia lebih takut ya Bu ya. Nampak dia takut tadi. Kemudian kita diharapkan ibu guru sebagai pemantau dan tentunya sebagai manajer. Jadi ketika anak berbuat salah kita tanya, ada apa? Kenapa dia bisa seperti itu? Apa yang kamu lakukan seperti itu? Jadi anak tadi tidak ada merasa trauma kepada kita. Tetapi kalau kita memberikan hukuman, maka dia akan apa Bapak Ibu? Akan apa? Trauma ya. Bahkan dia tidak suka lagi melihat kita seperti itu. Berikutnya tadi sudah ya posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Itu di video yang kedua. Seperti itu. Kita nasihatin kenapa nak tidak mengerjakan tugas seperti itu. Jadi posisi kontrolnya guru membuat merasa bersalah. Nah kalau posisi sebagai teman tadi dia ada tos ya Ibu. Ada ya setelah dia mengakui kesalahan dia kita tos ya nak. Nah itu membuat kita terhadap peserta itu menjadi lebih dekat seperti itu. Kemudian kita sebagai pemantau tadi juga sudah ada dan posisi manajer. Baik, nah ini dia berikutnya setelah kita mengontrol diri kita sebagai 5 aspek tadi yang kita pilih, yaitu yang ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian guru itu sebagai teman, kemudian pemantau dan sebagai manajer. Apalagi yang harus kita lakukan untuk budaya-budaya positif. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Nah, dari peraturan nanti adanya keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas? Untuk terbentuknya pusat budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Tentunya Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing seperti itu. Kalau saya di kelas saya kelas 1A, saya sudah meyakinkan siswa saya. Nah apa nak keyakinan kelas yang akan kita buat sehingga anak-anak kita itu lebih bertanggung jawab. Oh iya Bu, 5S seperti itu, salam, senyum, sapa. Kemudian apalagi nak mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi posisinya itu kalau mengerjakan tugas tepat waktu sudah termasuk disiplin ya Bu. Dia datang juga tepat waktu. Kemudian di situ ada nilai tanggung jawab yang diselesaikan oleh siswa. Nah, keyakinan kelas inilah dari hal-hal yang kecil seperti ini yang kita terapkan kepada siswa sehingga dia paham apa solusi masalah saya. Ketika saya melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat bersama peserta ini, dia tahu
oh saya hari ini melanggar keyakinan kelas. Bu, hari ini Icu tadi melanggar keyakinan kelas, Icu tidak siap PR, Bu. Maka apa yang kita tanyakan? Apa nilai yang Icu langgar? Oh, Icu tidak bertanggung jawab. Apa yang harus Icu tahu tidak permasalahan dari? Oh iya Bu, tidak mengulanginya lagi dan meminta maaf. Itu yang paling penting. Karena kita sebagai seorang guru tidak bosan-bosan mungkin sampai akhir hayat kita ya Ibu selalu melakukan pembiasaan. Nah itu salah. Ketika anak tidak salah, coba nak diulang kembali. Nah baru masuk dia salah. Kemudian ketika dia tidak mengerjakan PR, kita tidak boleh marah-marah lagi. Kita harus tanya penyebab apa dia tidak mengerjakan PR. Apa dia mengalami kendala atau dia tidak paham materi tersebut. Jadi dengan adanya budaya positif tadi, setelah kita meyakinkan kelas, kita akan melakukan perubahan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan seperti ini? Ada pertanyaan, kita menggunakan helm Ibu. Coba saya tanya, kita menggunakan helm takut sama polisi atau bagaimana ini Ibu sebelumnya? Kita pakai helm di jalan, kita memakai helm, kita mematuhi peraturannya Ibu ya. Nah itu yang kita lakukan, bukan kita tidak takut sama polisi, bukan. Karena kita mengutamakan keselamatan kita. Begitu juga dengan peserta didik. Dia datang tepat waktu karena apa? Bukan karena takut sama ibu guru atau tidak. Dia yakin, dia punya keyakinan bahwa dia akan melaksanakan tanggung jawab. Sama seperti kita. Ketika kita memakai helm untuk mengendarai kereta, itu bukan karena nanti ditilang polisi, bukan. Karena helm itu untuk keselamatan. Ketika kita mengalami, na'udzubillah jangan mengalami kecelakaan, helm itu sebagai apa Bu? Sebagai apa Bu? Iya, sebagai pelindung. Karena ini adalah saraf motorik kita. Pusat senter kita di mana? Di kepala. Jadi untuk kita menggunakan helm bukan karena bapak polisi atau bukan apa, karena mengutamakan keselamatan. Kemudian nilai kebajikannya adalah nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan tadi. Kalau kita sudah yakin, oh saya pakai helm, saya yakin helm ini dapat menyelamatkan hidup saya, kesehatan saya, maka inilah gunanya keyakinan nanti yang akan kita buat kepada siswa kita. Untuk apa dia disiplin seperti itu? Untuk apa anak ibu saling menyayangi? Nah, saling menyayangi, nilai kebajikannya itu sangat baik sekali. Seperti itu. Maka setelah kita nanti membuat keyakinan kita panjang Ibu, ya. Sepertinya di sekolah kita sudah ada nih beberapa guru yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian kita pajang, ya kita pajang, kita print juga boleh, dipercantik juga boleh, sehingga anak-anak, oh iya, saya sudah melanggar keyakinan tadi. Ada 6 misalnya keyakinannya saling menyayangi. Ketika dia berantem sama temannya seperti itu, dia paham, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat bersama ibu guru. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan keyakinan kelas, tugas kita sebagai ibu guru adalah Bapak Ibu guru menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi. Nah, itu dinamakan dengan restitusi. Ya, restitusi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya dia telah melanggar Ibu. Misalnya seperti anak saya Keza, dia terlambat ke sekolah misalnya, atau dia berantem dengan temannya ejek-ejekan. Kita tanya, Icut atau Yana, tahu tidak kenapa ibu panggil tadi? Tahu Bu, misal seperti itu. Kemudian Yana tadi ngejek, Bu marah, dia marah semarah-marah mungkin karena dia diejek. Kemudian dia membalas ejekannya. Jadi kita tanya, Yana, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, mungkin termasuk juga dengan ibu guru. Inilah restitusi yang akan kita lakukan, termasuk juga ibu guru. Yana tahu tidak? Yana tahu tidak keyakinan kelas kita? Masih ingat tidak? Oh ingat Bu, saling menghargai baik Yana. Berarti Yana telah melanggar keyakinan kelas karena berantem dan sudah ejek-ejekan. Apa Yana tahu tidak solusinya? Kalau anak kelas 1 minta maaf Bu, seperti itu ya. Tahu, dia berpikir sendiri.
Jadi anak-anak sebenarnya kita ibu guru ini sudah melaksanakan hal-hal tersebut, benar ya ibu ya. Cuman kita tidak paham, oh itu restitusi, benar ya bu ya. Oh itu restitusi, ternyata saya sudah menjadi posisi kontrol sebagai manajer atau sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum. Saya yakin bahwa ibu guru di sini sudah menerapkan itu. Cuman kita tidak mampu masuknya kemana, ya kan Bu Fitri ya? Tidak masuknya ke restitusi seperti itu. Oh posisi kontrol saya tadi sebagai apa? Ketika kita menangani siswa kita yang sedang menghadapi masalah, kita memilih posisi kontrol tadi, ya, yang diajukan tadi yang mana Bapak Ibu? Yang penghukum atau manajer nih? Manajer ya, lebih ke manajer. Kemudian kita tanya anak-anak apa yang dia langgar. Nah ini dia, ada 3. Tadi 2 ya Bu, hukuman dan konsekuensi. Ini sekarang kita memasuki restitusi. Ini kalau dia hukuman menyakitkan tentunya. Konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi karena dia telah melakukan kesalahan. Nah ditambah lagi Bu dengan restitusi, ditambah lagi kita menguatkan peserta didik tadi. Kita kuatkan dia bahwa yang dia lakukan itu salah dan selanjutnya apa solusinya? Nah, dia mengakui kesalahan dan tidak mengulang perbuatan tadi. Ini sebenarnya memang udah kita lakukan. Cuman kita tidak paham, oh ini restitusi, oh ini budaya positif, oh ini posisi kontrol seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini tentunya sudah kita laksanakan untuk memperbaiki hubungan kita. Kemudian restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan terhadap peserta didik kita. Kemudian restitusi adalah cara yang baik. Kemudian anak pun dia tidak menjadi ketakutan gitu ya Bu ya. Setelah kita menonton video tadi ya, kita melakukan tos berikutnya, memberikan pertama kita panggil dulu anaknya tadi. Ya, kita panggil anaknya tadi. Kemudian, nak, tahu tidak kenapa ibu panggil? Dia sudah buka ketakutan tuh Bu jumpa kita kan? Tahu Bu, mungkin seperti itu. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang salah tadi apa? Apa yang barusan Yana lakukan? Nah, sudah termasuk tidak Bu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah tadi kita tanyakan kembali kepada peserta didik kita. Pasti dia tahu dia melakukan kesalahan ini ya. Kemudian kita yakinkan keyakinan kelas yang nomor berapa nah yang udah dilanggar misal. Oh iya Bu yang 5 menyayangi, saling menyayangi. Nah ini memang kita sudah laksanakan di setiap hari ya Ibu. Mungkin nanti kita lakukan perubahan. Ini ada segitiga restitusi karena ada 3 gitu ya. Pertama kita membuat keyakinan kelas apa yang ingin disepakati oleh anak-anak kita, kemudian bagaimana cara melaksanakannya, kemudian nanti ada tindakan yang salah. Nah ini dia tadi penjabarannya dari menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya, seperti yang saya bilang tadi Yana, setiap manusia pernah melakukan kesalahan termasuk juga ibu guru. Mungkin ibu guru juga pernah terlambat seperti itu. Jadi jangan kita untuk mengejas atau mengapain anak kita Ibu. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang kita lakukan itu sudah termasuk dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Nih, kamu punya alasan karena kan kenapa anak ibu terlambat. Nah itu sudah kita terapkan Bu selama ini. Cuman kita tidak tahu oh itu termasuk validasi tindakan yang salah seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan kelas. Apa nak nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas kita? Seperti itu. Nah ini yang sudah saya terapkan di kelas saya. Ini anak saya Muhammad Arsya kemarin dia terlambat sampai 30 menit. Ini saya tanyakan benar-benar. Nanti ada di video saya. Ternyata 30 menit dia terlambat itu ada 3 yang mau diantar naik kereta dan sekolahnya jauh seperti itu. Nah kalau yang ini anak saya Yana, dia mengejek ya, berantem dengan temannya Abijah terus mengejek, dia merasa
marah seperti itu. Jadi saya meredamkan emosi. Posisi saya adalah meredamkan emosi bahwa setiap manusia saya melakukan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu sudah melaksanakan di kelas masing-masing, cuma kita paham, oh ini ya segitiga restitusi. Nah, baik ibu, kesimpulan disiplin positif yang saya diskusikan hari ini adalah kita sebagai guru memiliki standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Nah, bagaimana kita menjalani perjalanan kita sebagai seorang pendidik, sebagai among manager yang menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu menjadikan anak didik yang berkarakter. Baik ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Terima kasih telah mendiskusikan pemahaman budaya positif di SD Negeri 1 Payang Bujutono. Berikut adalah tayangan yang akan di sini saya sudah membuat sebentar video keyakinan kelas saya. Saya sudah membuatnya, nanti Bapak Ibu boleh membuatnya. Tidak lupa setiap pagi kita melakukan menanyakan kabar kepada anak. Ya, setelah saya melakukan salam, kemudian tidak lupa anak memimpin doa dan ice drinking. Baik. Walaupun peserta didik saya masih kelas 1, mereka bersemangat untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi mereka menuangkan ide-ide mereka. Anak-anak saya sudah bisa menjawab, dia sudah bisa menerapkan ide-ide, dia berani seperti itu. Baik, untuk menerapkan keyakinan saya membagikan kertas kepada peserta didik saya. Nah, kemudian mereka dari yang di akhirnya kita dapat menyimpulkan ya Bu, ada 6 keyakinan kelas. Nanti untuk kelas 2 dan kelas berikutnya boleh. Nah, jangan lupa di setiap setelah kita melakukan keyakinan kelas, kita tentunya merefleksikan kepada peserta didik kita. Baik Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita memasuki refleksi pembelajaran kita hari ini, diskusi kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin merefleksikan apa saja yang sudah saya paparkan tadi, dipersilakan maju ke depan Ibu. Ya, Ibu yang silakan. Silakan Bu, siapa yang ingin maju merefleksikan pembelajaran hari ini? Ibu hebat semua. Bagi Ibu yang ingin merefleksikan diskusi kita hari ini, dipersilakan. Siapa Ibu? Baik Ibu, silakan. Terima kasih Bu Didik. Saya akan merefleksikan diskusi kita hari ini dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi. Dengan menerapkan segitiga restitusi, kita dapat menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga peserta didik lebih memiliki karakter. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yolanda Dwi Prasetya. Berikutnya ada lagi yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Iya. Baik, terima kasih Bu Arziani. Dari pemaparan budaya positif yang saya pahami, Bu, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma, teori kontrol. Kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang kita harapkan. Begitu Bu, terima kasih.
biasa Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa ya. Artinya dalam penerapan diskusi hari ini kita akan melaksanakan penerapan positif dan budaya-budaya positif dan hal-hal baik. Ada lagi Ibu? Boleh Ibu? Baik, terima kasih Ibu Nur Azriani. Saya akan merefleksikan dari hasil paparan materi Ibu tadi bahwa dengan penanaman budaya positif kita dapat mengumpulkan hal-hal baik yang telah kita miliki dan kita lakukan, dan kita dapat menciptakan keyakinan kelas sehingga peserta didik kita lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Luar biasa Ibu Yusra. Tepuk tangan untuk Ibu Yusra ya. Dengan menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini, semoga kedepannya kita dapat menerapkan segitiga restitusi, kemudian bagaimana posisi kita sebagai kontrol guru. Terima kasih Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, dari pemaparan budaya positif yang telah disajikan oleh Ibu Nur Azriani tadi, saya dapat memahami posisi kontrol yang ada dalam peserta didik saya. Jadi saya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Ya, terima kasih Ibu Nur Azriani. Semangat selalu Ibu. Terima kasih Ibu Desi. Baik Ibu, masih ada yang ingin merefleksikan diskusi kita tentang budaya positif Ibu? Oke, dipersilakan Ibu Fitriani, Sarjana Pendidikan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Dari pemahaman budaya positif yang Ibu Nurjani tadi paparkan ya, saya dapat memahami bahwa segitiga restitusi dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada peserta didik saya. Terima kasih Ibu Nur Azriani. Baik Ibu, terima kasih luar biasa untuk kita hari ini. Semoga kita dapat menerapkannya di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik anak Ibu, silakan anak Ibu yang berdoa. Iya, doa belajarnya bagaimana? Yuk, tangannya semuanya.
guru buat ini. Keyakinan, apa tadi sayang? Keyakinan kelas. Ibu, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sayang? Anak-anak ibu, nanti keyakinan kelasnya kita laksanakan dengan baik. Apa saja keyakinan kelas 1A? Misalnya, apa saja? Jujur. Apalagi datang tepat? Iya, saling apa? Apalagi sayang? Iya, saling menyayangi. Berpakaian apa kita ini? Berpakaian rapi. Nah, yang pertama apa? Kita sepakati dulu keyakinan kelas kita. Ketika kita masuk mengucap apa? Mengucap salam, kemudian harus sopan, kemudian apa lagi keyakinan kelas kita? Jujur, ya, berkata yang baik, yang sebenarnya jujur. Kemudian apa lagi? Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi kesepakatannya? Kelompok ini coba. Apa saling apa lagi nak? Saling menyayangi, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Artinya kita harus bertanggung jawab. Baik anak ibu, ibu akan membagikan kertas warna kuning. Silakan ditulis ya sayang ya. Baik. Iya, silakan ditulis ya. Ya, ambil pensilnya sayang. Iya. Ya, tulis nanti baru anak ibu akan maju. Iya sayang, sabar dulu. Baik ini sayang. Oke, ayo ibu hitung 1, 2, 3 ditulis ya. 1, 2, 3. Silakan menulis, silakan. Ya. Bagi yang sudah siap silakan ditempel kemari. Ayo, siapa yang sudah siap? Iya, tempel ya. Ya silakan sayang. Coba Sista, iya tempel nak. Iya, apalagi sayang? Iya. Ada lagi? Iya, sini sayang. Asya, nggak apa-apa, maju kemari sayang. Iya, tinggal tempel ya. Ayo sini tempel, coba. Iya, sini sayang. Iya, pintar. Iya, sini nak. Oke. Iya, ibu. Iya. Iya, apalagi sayang? Merek ya. Ada lagi kertasnya? Iya, Pak Tar, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lagi ya. Sekarang kita baca keyakinan kelas 1A. Apa sayang? Keyakinan kelas 1A. Nah, suara 1, 2, 3. Keyakinan kelas 1A. Ini yang pertama, kita urutkan boleh ya? Kita urutkan. Ada salam. Apa sayang? Salam. Mengucap salam. Kemudian datang tepat waktu. Artinya kita ibu urutkan yang kedua boleh. Kemudian apa lagi? Jujur, mengatakan yang sebenarnya. Baik. Apalagi keyakinan kelasnya? Kemudian bertanggung jawab. Iya, coba Atar, mohon. Silakan. Atar sini. Salam, disiplin, jujur, kemudian tanggung jawab. Sini sayang. Dan sini kembali. Nah, ini sayang, ambil sayang. Ya. Pintar. Yang rapi sini ya. Kemudian ini sayang, yang saling menyayangi ya. Kemudian ini pintar. Kemudian ini. Iya. Baik, ada berapa nih sayang? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada salam, berarti kita ketika kita masuk kelas harus mengucap salam. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian mengatakan yang sebenar. Artinya kita juga mengerjakan tugas tepat. Kemudian tanggung jawab atau kemudian saling menyayangi sesama teman. Kemudian berpakaian rapi. Baik anak ibu, apakah sudah paham? Bang Aska sudah paham? Iya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak hebat ibu. Terima kasih. Anak ibu, tadi kita sudah belajar keyakinan kelas. Apa sayang? Keyakinan kelas 1A. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Bagaimana bukan menyenangkan? Iya, sekarang coba nih anak ibu satu orang ke depan merefleksikan pembelajaran kita, mengenalkan nama, kelas, kemudian terima kasih ibu guru bagaimana.
Ayo coba, siapa yang bisa? Iya coba, pakai salam nih. Coba suaranya yang kuat ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tehmatan Mulia Sastra. Saya hari ini belajar keyakinan kelas 1A. Terima kasih Bu. Baik, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Iya, ada lagi. Ya, Sista coba yang kuat ya suaranya ya. Coba anak ibu yang kuat seperti ini dulu suaranya. Iya, sini sayang boleh di sini 1, 2, 3. Yang kuat. Belajar keyakinan. Terima kasih Bu ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lebih kuat lagi suaranya. Oke, silakan nih bagus nih ya anak ibu Tiana, ya jangan benar. Iya, ya 1, 2, 3. Yang kuat anak. Belajar apa tadi? Keyakinan apa? Tepuk tangan gemuruh. Tepuk tangan gemuruh. Silakan refleksi pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Nah, coba Ibu cerita tadi belajar apa ya? 1, 2, 3. Salam gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cukiasa Nabila. Hari ini saya ada belajar keyakinan kelas. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan gemuruh. Tepuk tangan. Silakan refleksi pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Nah, coba Ibu cerita tadi belajar apa ya? 1, 2, 3. Salam gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cukiasa Nabila. Hari ini saya ada belajar keyakinan kelas. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan gemuruh. Tepuk tangan. Thank you.